Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Polri telah melakukan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana dalam kasus pagar laut di perairan Kabupaten Banten, Tangerang. Namun demikian, kepolisian mengaku belum ada penetapan tersangka. Hari ini kami menambah beberapa orang saksi yang sebelumnya kita hanya interview, kita formilkan, kita periksa 5 orang. 5 orang tersebut adalah yang kemarin saya sampaikan, KJSB Lukman, kemudian WHAPR BPN 2 orang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bapeda Kabupaten Tangerang. Dari hasil pemeriksaan ataupun pengumpulan barang bukti dan keterangan, kami langsung melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara tersebut dihadiri oleh tim dari Barreskrim, yaitu penyidik utama, penyidik madya, dan para penyidik di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Umum. Dari hasil gelar, kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, yang bernama Arsin, ternyata telah dipanggil Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri sebagai saksi dalam kasus pagar laut. Meskipun demikian, Arsin tak menghadiri undangan klarifikasi, namun penyelidikan terus berlanjut hingga dilakukan gelar perkara hari ini. Hasilnya penyidik resmi menaikkan status kasus pagar laut sepanjang 30,16 km ke penyidikan. Dalam kasus ini, Barreskrim menemukan adanya dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM. Kalau negara tidak memiliki darat, kami akan berbuat sesuatu. Seorang warga bernama Effendi mengamuk saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memantau antrian pembelian gas di pangkalan LPG Budi Setiawan, Jalan Palem Raya, Cibodasari, Kota Tangerang. Bahlil pun lantas menemui warga tersebut dan menjelaskan terkait keinginan pemerintah agar LPG subsidi ukuran 3 kg bisa tepat sasaran. Effendi pun kembali bertanya bahwa sebagai pemegang kebijakan, Bahlil memiliki alat untuk menegakkan hukum terhadap pelanggar, seperti penimbun gas subsidi hingga penyalahgunaan. Sampai ke pengecer, sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Jadi Bapak dengar, saya ini juga kan sebagai rakyat Bapak. Niat saya itu baik. Karena subsidi kita itu 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari harga 19.000 atau 20.000. Betul, saya mengerti. Tapi yang terjadi adalah sebagian kita punya gas ini dipakai untuk oplosan, dijual ke industri. Betul. Ada nanti harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu kita lakukan penataan. Mulai hari ini, Bapak mau jualan nggak apa-apa, karena dari pengencer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan, supaya lebih dekat dengan bapak-bapak dengan harga tetap 19.000 atau maksimal 20.000, supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kami disuruh jadi sub, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Saya udah salah satu KTP. KTP adalah privasi. Udah, Bapak. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya.
Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Pak, Oke ya? saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, kita Ya. layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting Ya, itu ya, Pak akal ya. sehat kami berjalan, Pak. Udah ya. Udah, paham, Bapak. Paham, ya. Kisruh LPG 3 kg bermula ketika pemerintah pusat memutuskan untuk membatasi penjualan di tingkat eceran. Mulai 1 Februari 2025, LPG subsidi 3 kg kemudian dijual hanya di agen-agen resmi. Adapun dalam kunjungan itu, Bahlil sempat menginformasi langsung kepada pemilik pangkalan LPG bernama Hari. Ia menanyakan bagaimana pasokan gas, harga, hingga ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahlil pun berpesan agar jangan sampai suplai LPG 3 kg itu disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Medan menggelar aksi demo di lapangan sekolah mereka. Pasalnya, mereka juga terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB, Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP 2025. Saya memantau dari portal viewering SNBP ya Pak ya, untuk data sekolah SMK Negeri 10, karena setahu saya juga kan saya udah tahu anak saya ini masuk siswa uji label dan dia juga ingin mengikuti SNBP, sehingga sejak awal saya sudah memantau prestasi dia dan saya memantau sekolah ini karena biasanya kan itu permasalahan di PDSS. Nah sementara kita ketahui pengisian PDSS sekolah itu mulai dari tanggal 6 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari. Jadi anak saya juga udah saya ingatkan untuk terus naik ke sekolah. Apakah PDSS dari SMK Negeri 10 itu sudah selesai? Nah ternyata pada saat tanggal 30 itu saya checking di viewering SNBP itu SMK Negeri 10 belum selesai. Tanggal 31 mereka saya suruh ke kantor bersama dengan ketua kelasnya juga dan katanya lagi proses dikerjakan. Nah sementara itu kan terakhir jam 3 sore ya Pak ya. Nah kami cek itu sampai dengan tanggal 3 ternyata sampai jam 3 itu ternyata SMK Negeri 10 itu statusnya masih tahap 1, yaitu profil finalisasi jurusan. Berarti untuk nilai belum selesai, belum tahap akhir seperti itu. Sehingga dengan otomatis SMK Negeri 10 itu tidak bisa ikut SNBP. Dan ini kami terus pertanyakan, kami coba tanya di helpdesk ya SNBP itu bagaimana status SMK Negeri 10, apakah bisa diperpanjang seperti itu. Dan puji Tuhan ada kemarin kesempatan dikasih waktu perpanjangan. Ini juga kami koordinasi dengan operator sekolah agar di pengisian dari SMK Negeri 10 ini diselesaikanlah dengan memaksimalkan waktu perpanjangan itu. Dan kata operator sudah dikirim email, tetapi ternyata akhirnya tidak selesai sampai dengan yang tanggal 2. Ratusan siswa menganggap adanya kelalaian sekolah yang tidak memasukkan data siswanya di pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS menjadi penyebabnya. Para siswa mengaku kecewa karena kesempatan masuk perguruan tinggi negeri tanpa biaya melalui jalur prestasi kini sudah hilang. Karena ini hak kami dari awal kelas 1 sampai sekarang mempertahankan nilai kami, tapi kami tidak mendapatkan hasil apapun Pak, dengan hilangnya jalur eligible atau jalur undangan itu Pak. Sekolah sendiri dari yang kami tangkap, dari yang kami runding diskusi dari semalam, pihak sekolah sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas kejadian hari ini. Mereka selalu menghilang, tidak selalu menyepelekan apa yang kami dapatkan hari ini. Jadi mereka tidak mau bertanggung jawab sama sekali. Di lain wilayah, ratusan siswa SMA N1 Mempawah, Kalimantan Barat juga terjadi hal serupa. Ada sekitar 115 siswa SMA N1 Mempawah tidak bisa mengikuti SNBP akibat permasalahan administrasi ini. Akibatnya, para siswa bersama orang tua mereka menggelar aksi demonstrasi, menuntut pihak sekolah bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan cek kesehatan gratis dimulai 10 Februari 2025 dan dimulai di puskesmas dan klinik. Jadi tadi rapat mengenai update beliau mengenai program cek kesehatan gratis. Diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas dan juga klinik-klinik.
Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat itu di salah satu puskesmas. Ini kan diupdate juga bahwa ini adalah program yang menyentuh 280 juta orang kan. Jadi teman-teman pernah dengar program stunting kan? Stunting itu kan penerimanya 5 juta balita. Ada program imunisasi itu sekitar 70 juta yang menerima layanan ini. Ada program makan bergizi gratisnya Bapak Presiden, itu kan sekitar 83-85 juta. Yang besar juga program vaksinasi COVID, itu kan 180 juta orang lah yang kita vaksinasi. Nah ini adalah program terbesar, karena 280 juta masyarakat seluruhnya mulai dari balai lahir sampai lansia, itu kita layani. Mungkin nggak langsung 280 juta, tahun pertama kalau saya dapat 50 juta, 60 juta aja udah senang gitu ya. Tapi kan kita harapkan ini makin lama makin naik terus. Dan di Kompas waktu kemarin keluar rating presiden tinggi kan nomor satunya tingginya gara-gara program kesehatan gratis ini. Jadi kita harus pastikan bahwa ini jalannya baiklah pesannya dari beliau. Nah ini akan dilakukan 2 grup ya. Grup yang pertama adalah usia di bawah usia sekolah, di bawah 6 tahun. Dan di atas usia sekolah. Itu nanti dilakukannya pada saat hari ulang tahun mereka plus 1 bulan. Khusus yang Januari, Februari, Maret boleh sampai April. Jadi ulang tahunnya udah lewat. Dilakukannya di mana? Di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Nah khusus yang usia sekolah itu dilakukannya bukan pada saat ulang tahun tapi pada saat masuk sekolah. Ya, pada saat masuk sekolah lakukannya di sana. Kenapa? Supaya nggak penuh puskesmasnya. Karena ini kan 280 juta orang. Nah tadi diupdate juga screeningnya tuh untuk yang bayi baru lahir ada 6, yang balita ada 8, kemudian anak-anak tuh 11, SD, SMP 13, SMA 12 jenis, dewasa 19, lansia 19 ya. Mungkin yang baru-baru misalnya screening jiwa. Kan dulu kita nggak pernah screening tuh. Sekarang screening jiwa tuh mulai anak sekolah SD udah kita screening. Karena kita juga hasil survei kesehatannya terakhir lihat bahwa ternyata banyak, 1 dari 10 kita punya gangguan anxiety atau depresi, gangguan jiwa. Jadi itu kita screening juga. Kemudian untuk yang sudah di atas 40 ada screening cancer, terutama yang 4 besar ya. Kanker payudara sama cervix itu untuk wanita kan ini pembunuh terbesar. Kemudian laki-laki itu paru dan kolorektal ya, kolon. Nah, itu kira-kira seperti itu. Pemerintah menargetkan 60 juta masyarakat untuk mengikuti tes kesehatan gratis pada tahun pertama. Masyarakat yang ingin mengecek kesehatan gratis di puskesmas ini bisa datang saat ulang tahun. Ada 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang akan menyediakan layanan cek kesehatan gratis.